Perkenalkan, namaku Reza. Aku ingin membagikan kisahku ini yang memang sungguh aneh menurutku. Bagaimana tidak? Kisahku ini terjadi dengan mantan ibu mertuaku sendiri, yang aku pun tak pernah menyangkanya. Dan entah kenapa juga, aku bisa terjerumus ke dalam suatu kisah yang tak wajar itu bersama wanita yang usianya sudah hampir memasuki masa senja. Simak kisahnya hingga selesai. Pernikahanku dan istriku saat itu sudah memasuki tahun ketiga. Namun karena suatu masalah yang tak bisa kutolerir terhadap mantan istriku, aku terpaksa menceraikannya, walaupun harus mengorbankan kebahagiaan anakku yang masih berusia 2 tahun saat itu. Ia ketahuan berselingkuh dengan pria lain saat aku sedang bekerja. Hal itulah yang membuatku murka, dan kini mantan istriku sudah menikah lagi dengan pria lain tersebut, dan mereka tinggal di luar kota. Akan tetapi, walaupun aku telah bercerai dengan istriku itu, keakrabanku dengan mantan mertuaku cukup begitu dekat karena ia memang sangat baik dan perhatian padaku. Walau kami sudah jarang bertemu sejak aku bercerai, rumah kami hanya berjarak sekitar 15 menitan saja. Kini tinggallah aku seorang diri karena anakku ikut bersama ibunya, karena memang ia masih membutuhkan ibunya itu. Waktu terus berjalan. Semakin lama perpisahanku dengan istri membuat hidupku terasa semakin hampa dan malam-malamku selalu dihantui oleh gejolak perasaan yang tak mampu kupenuhi. Pernah suatu hari temanku mengajakku untuk mencari wanita yang bisa aku jadikan teman, untuk demikian itu dengan cara membayar. Namun aku menolak ajakan itu karena aku takut akan terkena penyakit. Walaupun di hatiku yang paling dalam, aku sangat membutuhkannya. 2 bulan telah berlalu. Perlahan-lahan aku mulai membuka hatiku terhadap wanita lain. Akan tetapi, entah kenapa tidak ada satupun yang mampu membuatku merasa nyaman dan bahagia. Hingga suatu hari ketika aku melintasi sebuah minimarket saat pulang kerja, aku melihat seorang wanita yang sudah berusia sekitar 50 tahunan tanpa kebingungan. Wanita itu tampak menoleh ke kiri dan ke kanan. Setelah begitu dekat, ternyata itu adalah Bu Salma, mantan ibu mertuaku. Nak Reza, kamu baru pulang kerja ya? Tanyanya. Iya Bu. Oh ya, ngomong-ngomong ibu kelihatannya kok lagi bingung. Tanyaku. Iya nih, dari tadi ibu nungguin angkot tapi nggak dapat-dapat. Jawabnya. Ya sudah, biar ibu saya anterin, kataku. Awalnya mantan ibu mertuaku menolak. Namun setelah aku membujuknya, akhirnya beliau mau juga untuk aku anterin pulang ke rumahnya. Kejadian itu pun berlalu begitu saja tanpa ada prasangka aneh dari kami. Namun entah kebetulan atau memang sebuah pertanda, keesokan harinya, saat itu aku sedang belanja stok dapurku untuk bulan depan di pasar, dan tanpa terduga aku dan Bu Salma berjumpa lagi di sana. Ia juga sedang berbelanja seorang diri. Saat itu ia yang awalnya menegurku. Nak Reza, kamu lagi belanja ya? Tegurnya. Iya Bu, ibu sendiri aja kesini. Tanyaku balik. Iya nih nak, sahutnya dengan senyuman manisnya. Entah kenapa, pada saat itu mataku mulai mencuri-curi pandang kepada mantan ibu mertuaku tersebut. Sepintas aku jadi teringat kepada mantan istriku dulu. Mantan ibu mertuaku ini sungguh perhatian dan baik sekali. Ditambah lagi dengan perawakannya yang hampir mirip dengan mantan istriku dulu, membuatku selalu terkenang akan masa laluku dulu. Kebetulan sekali kita jumpa di sini. Ada yang ibu mau sampaikan padamu, ungkapnya sambil tersenyum. Reza, gimana kalau kita minum dulu di sana? Ajaknya. Aku pun mengiyakannya. Setelah sampai di sebuah kafe di sudut pasar, kami duduk di meja belakang sambil memperhatikan orang-orang yang lewat. Reza, maafkan putriku ya, gara-gara dia hidupmu jadi susah begini, katanya penuh iba. Iya Bu, gak apa-apa kok. Mungkin ini semua sudah jalan hidupku, sahutku. Kami pun mengobrol tentang anakku, pekerjaan dan sebagainya. Dan selama obrolan tersebut, sulit bagi mataku untuk terlepas dari keanggunan mantan mertuaku itu yang ada di depan mataku. Karena memang Bu Salma juga sudah lama menjanda, aku memberanikan diri untuk bertanya. Bu, ibu apa nggak kepikiran untuk menikah lagi? Tanyaku. Sebenarnya si ibu juga masih butuh seorang pendamping. Tapi pasti mustahil bagi ibu mendapatkannya. Secara umur ibu juga sudah tua, sahutnya. Jangan gitu Bu, ibu itu masih cantik dan menarik kok. Aku juga mau jadi pendamping ibu ya, kalau memang diberi kesempatan sih, sahutku sedikit tertawa.
Kamu ini bisa aja, ucapnya sambil menepuk tanganku dengan lembut. Tapi dari raut wajahnya, ia terlihat senang dengan ucapanku. Aku dan Bu Salma memang begitu akrab. Bahkan saat aku masih menjadi suami anaknya, kami sangat sering bercanda satu sama lain. Dari candaan biasa hingga candaan yang membahas tentang sesuatu itu. Tak terasa hampir 1 jam kami duduk dan ngobrol bersama. Akhirnya ia hendak beranjak untuk pulang karena memang sudah sore. Dan ketika ia akan meninggalkan tempat itu, mantan ibu mertuaku berkata, "Reza, ibu tunggu kamu di rumah ya," bisiknya dengan senyuman penuh arti. Spontan aku merasa kaget. Bagaimana tidak, ia yang hanya tinggal seorang diri di rumahnya dan mengundangku dengan cara yang membuatku bertanya-tanya. Di sisi lain, hatiku bersorak-sorak gembira. Aku tak bisa mengabaikan kesempatan bersama mantan mertuaku yang memang masih memiliki harisma yang memikat. Ditambah lagi dengan statusnya yang sudah lama menjanda. Aku pun mengangguk. "Oke Bu, malam nanti aku datang ke rumah," sahutku sambil mengedipkan mata kepada mantan ibu mertuaku itu. Dan ia pun membalasnya dengan kedipan mata yang syarat akan makna. Aku berpikir, ini adalah kesempatan emas bagiku. Aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi, membersihkan diri dengan pikiran dan gejolak yang luar biasa pada diriku yang mulai muncul tentang mantan ibu mertuaku itu. Dalam hatiku mulai berpikir, apakah Bu Salma mengerti akan kebutuhanku yang selama ini tak dapat tersalurkan pada tempatnya, ataupun memang dia sendiri yang membutuhkannya. Pikiran itu terus mengusikku. Andai kata ada harapan itu malam ini, maka sungguh tidak akan aku sia-siakan. Namun aku mencoba untuk berpikir positif saja. Mungkin ia hanya ingin mengobrol denganku saja, tanpa ada hal lain. Entahlah, aku pun tak tahu. Sekitar jam 8 malam, aku pun beranjak ke rumahnya. Setibanya di sana, terlihat suasana sekitaran rumah begitu sepi. Aku langsung mengetuk pintunya dari luar. Tak berselang lama, ia membukakan pintunya yang membuatku terkejut. Ia menyambutku dengan mengenakan gaun tidur yang sederhana dengan bahan yang begitu tipis, sehingga panorama lembah bukit yang berjejer rapi tampak begitu jelas di depanku. Dan spontan saja, gejolak jiwaku menggebu-gebu. "Mari masuk, Reza," ucapnya. Jantungku benar-benar berdetak hebat pada saat itu. Kami duduk di sofa tengah yang sudah tersedia secangkir minuman dan cemilan kecil. Entah kenapa, mulutku seakan terkunci pada waktu itu. Diminum dulu minumannya. "Reza, oh ya, kamu duduk dulu ya, ibu mau mandi bentar," ucapnya seraya tersenyum yang penuh arti, seakan memberi sebuah kode rahasia. Dia pun berlalu ke ruangannya. Dan saat sudah keluar dari ruangannya hendak menuju kamar mandi dengan hanya ada kain padanya, lalu ia berkata, "Kamu tunggu sebentar ya, nggak lama kok ibu bersih-bersihnya," ungkapnya. Sepertinya dia sengaja membuat kondisi seperti itu dan berusaha memberi kode yang mampu membuat gejolak di batinku meronta. Dan memang usahanya tersebut sepenuhnya berhasil. Sekitar 15 menit menunggu, ia pun telah selesai dan keluar dari ruangannya, menjumpaiku. Dia muncul dengan penampilan yang membuatku terkesima. Ia mengenakan daster sederhana yang membuatku terbelalak. "Ibu tahu kamu suka dengan kondisi ini kan?" ucapnya sembari duduk di sampingku. Soalnya sejak siang tadi di pasar ibu lihat mata Reza tak pernah lepas ke arah sesuatu ini. "Ibu tahu kok perasaan kamu semenjak bercerai dengan istrimu. Jadi sebagai tanda maaf dari anak ibu, biar ibu saja yang mewakilkannya malam ini," ucapnya dengan tatapan yang membuatku tak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap, dia memberikanku sebuah tanda kasihnya pada bibirku yang sontak membuatku terkejut. "Reza, kita berdua sudah sama-sama merindukan pengobat batin yang tengah sepi dan saat ini kita harus menyembuhkannya kembali walaupun hanya sesaat," ungkapnya. Dan akhirnya, dalam kecanggungan dan gejolak yang menguasaiku, Bu Salma, mantan mertuaku yang sudah berumur itu, memulai pekerjaan yang sudah lama kurindukan secara bertahap. Aku pun menyambutnya dengan gembira ria. Akhirnya aku merasakan lagi pekerjaan yang telah lama kutinggalkan. "Reza, kita ke ruangan ibu aja ya. Kita tuntaskan di sana saja pekerjaan ini," ungkapnya. Setelah sampai di ruangannya itu, ia pun memindahkan semua tudung saji yang menutupi kue yang sudah matang tersebut.